yang lama vakum di podcast Tuang Takur. Siang ini kita mulai lagi, kita akan berbincang santai ya, membahas permasalahan terkait pertanahan, terkait tanah ya, di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Izin Pak Menteri, Pak Dirjen, Bapak Direktur, dan khusus pada Pak Kanwil, izin Bapak, kami di Kota Palembang saat ini mengundang khusus yaitu Ketua MASKI, yaitu Masyarakat Ahli Survei Kadastral Indonesia. Selamat datang Pak Budi Catur. Terima kasih Pak Roman. Selamat datang juga Pak Catur dari Kanwil dari Provinsi Sumatera Selatan ya, pada kesempatan siang ini ya, alhamdulillah tadi setelah ada sedikit pencerahan pada teman-teman survei kadastral lisensi ya, atau survei lisensi khusus Kota Palembang, ada waktu sedikit sebelum Pak Rudi kembali ya ke kediamannya, kita akan berbincang-bincang santai. Jadi proses keluarga Tuan Takur ini bisa diberikan Tuan Tanah. Oh iya. Setelah ada ya, tanah. Jadi sebenarnya kita ini manusia kan lahir dari tanah, asalnya dari tanah. Dan kita sehari-hari kebetulan ini mengelola pertanahan. Ya, hal yang terkait dengan pertanahan dan akan kembali juga kepada tanah. Ya. Jadi betapa pentingnya pengelolaan sumber daya alam ini, khususnya tanah, untuk bisa memberikan sadiah dunia kepada masyarakat Indonesia secara umum. Jadi kaitannya dengan tema siang ini tentunya sangat berkaitan dengan tanah juga, karena siapa lagi yang melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral ya, kalau tidak insan pertanahan. Nah, insan pertanahan ini bisa adalah insan ASN di Kementerian ATM BPN, juga mitra-mitranya ya, mitra itu bisa PPAT dan sebagainya, dan khusus yang ini yang akan kita bahas adalah surveyor lisensi. Jadi masyarakat Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang ya, selama ini tanah-tanah yang diukur ya, untuk menjadi sertifikat itu tidak lepas dari peran serta dari surveyor lisensi. Jadi bagaimana kompetensi, bagaimana kualitas ya, hasil pengukuran sangat-sangat bergantung dengan kualitas dari SDM dan survei lisensi sendiri. Nah, pada yang ini ya, kita akan bicara santai ya, santai aja Pak, karena ini podcastnya juga kelakar, harusnya kita berkelakar. Kalau memang kita berkelakar, ya kan? Jadi masyarakat ahli survei ya, kadastral Indonesia. Ya, jadi Pak Duri Antaranya sebagai ketua umum ya, ketua umum, mohon nanti bisa diberikan pencerahan lah ya, kepada kami khususnya kepada masyarakat Kota Palembang, seperti apa sih sebetulnya kedepannya prospek surveyor kadastral ini ya, yang ada dua ya, surveyor kadastral dan asisten surveyor kadastral ya di Indonesia. Oke, mungkin pertama bisa dijelaskan apa sih Mas? Baik. Terima kasih Pak Akan dan Bapak semua yang ada juga di sini dan yang sedang online menyaksikan kami bertiga ini membahas tentang survei lisensi. Luar biasa, ada kesempatan kami berbicara. Tadi diberi kesempatan oleh Pak Akan, kita berbicara dengan anggota survei lisensi yang ada di kantor pertanahan Kota Palembang. Jadi sebenarnya MASKI itu adalah sebuah asosiasi profesi yang berdiri sejak tahun 2018. Jadi singkatan MASKI itu adalah Masyarakat Ahli Survei Kadastral Indonesia. Nah, awal berdirinya di tahun 2018 itu ada kelanjutan dari yang sebelumnya pernah ada namanya Ikatan Surveyor Kadastral Indonesia. Cuman ini karena peraturan Menteri Agraria nomor 33 tahun 2016 yang memungkinkan kita ini bagian swasta, orang-orang swasta yang punya kemampuan melakukan pengukuran dan pemetaan itu diberikan kesempatan oleh Pak Menteri, dalam hal ini negara, oleh Pak Menteri ini boleh turut serta membantu pemerintah
Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan tugas-tugas pengukuran dan pemetaan di BPN. Dan kami sangat bersyukur profesi ini makin berkembang terus. Jadi pada saat berdirinya tahun 2018 itu memang kami itu adalah sebuah wadah dari para pemimpin kantor jasa, waktu itu namanya kantor jasa surveyor kadaster berlisensi. Jadi pemimpin-pemimpin para pemilik KJSB ini ingin ada wadah terutama untuk memperbaiki profesi yang sudah ada, kemudian memperbaiki masa depan juga tentang KJSB. Jadi awalnya memang sebuah perkumpulan pemimpin KJSB, tetapi di musyawarah kami tahun 2019 kita ingin bahwa seluruh surveyor lisensi itu menjadi bagian dari asosiasi profesi. Oleh sebab itu kami bersepakat bahwa MASKI ini juga bagian wadah untuk seluruh surveyor lisensi. Jadi ada 3 dari MASKI ini adalah wadah bagi kantor jasa surveyor lisensi. Kemudian yang kedua juga wadah bagi surveyor kadastral gitu. Kadastral waktu itu sih namanya surveyor kadaster. Kemudian yang ketiga merupakan wadah juga bagi teman-teman yang menjalani profesinya sebagai asisten surveyor kadaster. Jadi sebenarnya lengkaplah semuanya yang terkait dengan petugas pengukuran swasta itu dalam satu wadah MASKI. Sejalan dengan Munas kami, ternyata disambut baik juga oleh Kementerian ATR BPN. Dalam hal ini Pak Menteri juga sudah menerbitkan sekarang ini Peraturan Menteri Nomor 9 tahun 2021 yang di dalamnya mewajibkan seluruh surveyor lisensi itu harus menjadi bagian atau menjadi anggota asosiasi profesi. Nah, tentu saja teman-teman itu harus menjadi bagian dari MASKI. Kemudian yang kedua juga adanya uji kompetensi. Jadi kalau teman-teman yang lalu itu mendapatkan lisensi, dan lisensi itu kita tidak punya standar gitu ya. Lisensi ini harus levelnya seperti apa gitu. Boleh asisten surveyor kadaster, tapi dia bisa mengukur apa, kemampuannya sebatas mana, sehingga dengan nanti adanya uji kompetensi ada penjenjangan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi nanti ada 5 jenjang Pak Kakak. Jadi kalau asisten itu ada jenjang 2, 3, 4. Kalau surveyor kadasternya ada 2 jenjang, yaitu level 6 dan 7. Baik. Gitu Pak. Terima kasih Pak Budi ya. Jadi ini mungkin masyarakat Kota Palembang mungkin yang saya kan ukuran bidang tanah Pak. Dan maka sertifikasi. Nah ini tentunya dengan peraturan-peraturan yang berubah, kemudian terbaru, pasti ada perbaikan dan penyempurnaan. Itu pasti arahnya kepada kualitas ya Pak ya. Betul. Kualitas yang dihasilkan ya, yaitu data-data pertanahan termasuk sertifikasi itu akan bisa memberikan kepastian hukum mungkin ya yang lebih baik dari sebelumnya. Karena kita tahu sendiri bahwa memang masa lalu teknologi ya, kemudian kemampuan mungkin belum memadai seperti sekarang. Ya. Nah, mungkin bisa juga dijelaskan kaitannya langsung nih Pak MASKI ini dengan kualitas petugas betul, dengan hasil yang akan didapat, yang nanti tentunya akan dijelaskan oleh masyarakat sendiri. Ya. Mungkin ada sedikit ulasan Pak. Ya. Jadi memang sejak tahun 98, sebenarnya profesi ini ada sejak tahun 98 dengan terbitnya peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 98. Jadi profesi ini sah ada. Jadi kewenangannya itu ada 2 macam. Yang pertama, dia bisa menerima pekerjaan yang perintahkan oleh kantor pertanahan. Kemudian yang kedua, bisa menerima permohonan langsung dari masyarakat. Nah, ini masih perlu kontrol gitu ya. Kontrol itu artinya apakah betul kualitas pekerjaannya yang dilaksanakan oleh surveyor lisensi itu paling tidak sama dengan petugas kantor pertanahan atau BPN yang sudah ada gitu ya. Oleh sebab itu sekarang ada yang namanya uji kompetensi Pak. Nah, jadi nggak sembarangan orang dapat lisensi gitu terus melakukan pengukuran tapi nggak tahu sebenarnya dia di grade yang mana gitu kan. Misalnya Pak Kakan, saya ceritakan tadi Pak Kakan pengen minta mobil 1.500, ternyata yang ada itu 1.000, tentu saja dia tidak bisa berpraktek. Nah, dengan uji kompetensi ini kita bisa melakukan penjenjangan. Jadi kalau memang butuhnya surveyor kadaster ya tentu saja
kita melakukan tes uji kompetensi gitu Pak. Nah, dengan kompetensi itu tentu saja arahnya kepada terhadap kualitas hasil pengukuran. Karena kalau orang yang berkompetensi itu tentu saja tidak akan sembarangan, karena dia ada rasa takut misalnya melakukan pengukuran ternyata dia tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan prosedurnya gitu. Nah, kalau orang yang tidak kompeten ya mungkin tidak tahu efeknya. Karena pekerjaan kita kan lifetime gitu, seumur hidup itu suatu saat kalau ada masalah ketahuan gitu, ketahuan dibenahi tentu saja tanggung jawab secara. Dan Mas Ki berperan dalam pembinaan yang begini. Betul, ya. Pembinaan, mengontrol anggotanya ya, betul. anggotanya yang Ya. merupakan survei organisasi di seluruh Indonesia ya. Betul. Jadi Ya. kualitas teman-teman di Palembang ini juga terkontrol oleh teman-teman Mas Ki ya. Betul. Di samping Ya. tugas pokok komisi kalau kalangan juga ada pembinaan atau SB ya. Mungkin Pak Catur yang menambahkan Ya. tugas kita dalam pembinaan di sampai sesuai Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya mewakili dari Pak Kabid Survei dan Muntahan mengenai pembinaan. Memang benar yang dikatakan Pak Rudi bahwa saat ini kita mengacu pada dokumen nomor 9 tahun 2020 dan sesuai lisensi. Semua nanti SB sesuai lisensi baik SK supaya Kadastar maupun ASK, asisten supaya Kadastar harus bergabung dengan SB. Nah, seperti pembinaan ini nanti kedepannya agar semua SB ini termonitor pembinaan, monitor dan evaluasi ini, makanya semua diharapkan SB ini bergabung di SB. Karena ini nanti bukan hanya pembinaan saja Pak, nanti karena ini menjadi suatu persyaratan para SB untuk bisa perpanjangan supaya lisensinya kembali, menjadi suatu persyaratan. Karena kalau kita tahu kalau kita ASN itu ada DPDK seperti itulah. Nanti bagi kami nanti ada merekomendasikan atau tidak merekomendasikan untuk melakukan perpanjangan lisensi seperti ini. Berarti di peraturan 9 Permen 9 2021 ini tanggung jawab kualitas dari tugas itu tidak hanya lagi di kantor pertanahan ya. Ya. Ada tiga ya. Ya. KJSB dari Sunan Adatol dan juga dari Asli Ya. Pak ya. Ya. Dan kami juga berharap dari Pak Catur dan Pak Kakan nanti memberikan informasi kepada kami gitu. Misalnya ternyata teman-teman kami yang jadi bagian dari Maski ini melakukan malpraktek misalnya, atau melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperintahkan, atau bahkan tidak sesuai dengan prosedur. Nah, kami berharap karena kami di asosiasi ini ada yang namanya Dewan Etik. Jadi semuanya akan kita selesaikan kita begitu karena membahayakan profesi juga kalau misalnya ternyata teman-teman yang sudah punya kesempatan untuk bekerja ini ternyata tidak sesuai dengan kualifikasinya. Gitu. Oke. Di permen ini kalau tidak salah juga diatur kemungkinan peran serta ya, partner atau SKB ini ya di pertanahan tidak hanya melalui rekrutmen kita di pertanahan melalui kontrak ya, tapi juga bisa menerima perumahan langsung yang misalnya. Iya betul. Karena depannya itu sudah ada sekarang Betul. dan sudah disiapkan ya. Iya. Nah, ini kan mohon maaf ya Pak ya, masa-masa lalu permohonan diterima langsung ke yang bersangkutan, survei presensi yang tanda kutip adalah yang swasta ya. Ada efek negatif misalnya ngulo Pak, ngulo tahu nggak ngulo? Ngulo itu objek ya, menerima uang dari masyarakat tidak diselesaikan, kemudian nanti kantor-kantor yang menjadi laporan ini. Nah ini kira-kira dengan adanya peraturan ini bisa diantisipasi nggak efek-efek negatif seperti itu? Iya, jadi sebenarnya berdasarkan belajar kami dari peraturan Menteri peraturan Kepala BP nomor 2 tahun 98 pada saat itu kita pun sudah bisa diizinkan untuk menerima masyarakat. Sudah. Tapi sempat vakum ya? Vakum, ya, karena terus kemudian ya profesinya tidak berkembang, terus pekerjaan juga sedikit. Nah sekarang kan pekerjaan juga mulai banyak, terutama ada dengan PTSL. Kemudian apalagi sekarang diberi kesempatan untuk menerima permohonan dari masyarakat. Nah kami sebagai asosiasi profesi ini juga sebenarnya dalam tanda kutip was-was gitu ya.
sebenarnya teman-teman ini yang belum teruji kompetensinya ini atau ini apakah memang sudah mampu gitu menerima permohonan syarat. Jangan-jangan kalau bisa sudah menerima pekerjaan masyarakat, apalagi sudah terima uang, sudah berkas hasilnya, pekerjaan tidak selesai, ya kan? Itu ya. Merugikan masyarakat. Ya, tidak saja merugikan masyarakat, juga merugikan profesi dan BPN gitu. Belum lagi kalau teman yang melakukan pekerjaan tadi saya bilang itu ternyata tidak kompeten, terus akhirnya itu tidak saja merusak profesi, juga merusak sistem yang sudah dibangun di dalam BPN. Nah, oleh sebab itu kami berusaha untuk mengantisipasi, yaitu dengan meluncurkan sebuah aplikasi yang namanya MSUS atau Simaski. Jadi prinsipnya mirip dengan aplikasi jual beli gitu, aplikasi jual beli. Artinya masyarakat memohonkan permohonan pengukuran apapun itu terkait dengan BPN, melakukan pengukuran, mohonnya ke aplikasi itu. Aplikasi ini sudah ada grade-nya, sudah ada kriterianya siapa saja yang sebenarnya berhak memohon seperti itu. KJSKB yang punya kualifikasi tertentu berdasarkan permohonan itu. Nah, pemohon melakukan pembayaran melalui aplikasi ini. Nah, namanya ada rekening escrow gitu, dipegang oleh asosiasi. Kemudian asosiasi berdasarkan permohonan itu bisa menunjuk, atau mungkin nanti juga boleh, misalnya pemohon pengen saya dengan JSKP itu karena dia punya kualifikasi yang terbaik, misalnya boleh, kami juga akan mengusulkan seperti itu dan memerintahkan pada majelis yang bersangkutan melakukan pekerjaannya sesuai dengan permohonan dari masyarakat sampai pekerjaan itu selesai. Yeah. Tapi uang masyarakat tetap ada di rekening escrow itu. Ya. Setelah pekerjaan itu selesai, diterima oleh Badan Pertanahan Nasional dan diterima oleh pemohon, baru kemudian asosiasi kami memberikan pembayaran kepada KJSP yang bersangkutan. Nah, tidak saja berkaitan dengan itu, apapun misalnya terjadi masalah gitu ya, atau sengketa antara pemohon dan pembeli, asosiasi berkewajiban untuk menyelesaikannya gitu. Karena kami menjaga profesi ini kan harapannya akan terus berkembang gitu. Nah, ya memang kita masih agak tertinggal lah dengan negara teman-teman yang di negara lain gitu ya. Jadi seperti di Malaysia juga gitu kan, kita masih agak tertinggal. Nah, harapannya kita ke depan menjaga proses itu. Nah, kalau sudah diberi kesempatan yang luas oleh Pak Menteri gitu kan, ternyata malah rusak sana sini ya, berhenti sudah profesi ini gitu ya. Nah, cucu kita nggak melanjutkan gitu gitu akan benar powerful Pak ya. Ya, akan masuk di sini ya. Jadi nanti masyarakat insya Allah akan terlindungi. Insya Allah. Ini kalau memang yang tidak beres, uang bisa kembali ya Pak. Iya. Ya kan itu betul. Ya. Kalau memang ini bisa menguap begitu saja. Iya, dan dalam memilih orang swasta ini kan banyak pilihan tuh. Jangan-jangan saya pilih orang yang salah nih gitu kan. Aplikasi nanti yang memilihkan dengan kriteria tertentu. Terus ini berikutnya nih, sampai apa aja kita ya. Iya. Tentang data pertanahan Pak. Pak Jatuh, kita ini kan sekarang tengah membangun, tengah memperbaiki ya. Di samping kita menambah pendaftaran ahli Indonesia, tentunya data-data pertanahan banyak yang harus kita validasi. Jadi tidak hanya sekedar terdaftar. Tadi bidang data masyarakat, khususnya kita Palembang ya, tidak hanya terdaftar, tapi data tersebut lebih berkualitas tentunya. Kualitasnya kalau kami ada istilah dengan namanya validasi. Jadi memang kita sekarang udah di tangan 80% ya, Palembang, kemudian hasil itu ada sekitar 50%, itu sekitar 55%. Jadi ini akan kita tinggal terus. Nah, kita arahkan tentunya dengan kualitas survei lisensi yang baik. Ini akan mempercepat Pak. Mempercepat karena sesuai roadmap kementerian yang di 2022 atau 2021 dulu ini sudah layanan elektronik. Sedangkan data belum sepenuhnya valid. Ini tentunya kami sangat berharap peran PASPI ya, untuk membantu percepatan kualitas data. Ya. Mungkin supaya agak nyantai kita kopi dulu Pak, silakan Pak. Ya, Kopi dulu. kasih ya. Kopi. Mungkin kalau Maski kita juga gali lebih dalam waktunya kurang. Iya. Karena kita mungkin
tadi sudah membahas soal apa bahwa SKB itu berkualitas ya. Nah, Ya. sekarang kita kepada teman-teman SB atau supaya lisensi ini memberi harapan lah kira-kira Ya. prospek ke depan Pak, karena PTSN ini harus selesai 2025 Pak, selesai kan? Iya, iya. Jangan-jangan mereka bertanya apa, jangan-jangan setelah itu kita tidak kerja lagi. Ya. Padahal sebenarnya Ya. supaya lisensi itu bisa kerja di semua sektor ya Pak ya. Betul. Tidak hanya di BPN sebenarnya kan. Ya. Di BPN pun banyak sekali hal yang bisa dikerjakan. Nah, mungkin Ya. meski dalam hal ini juga punya peran memberi motivasi ke Ya. para anggotanya gitu. Ya, Silakan, ya. Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 9 2021 ini memang menurut saya ini peraturan menteri yang lonjakannya luar biasa. Yang pertama kita ini sudah punya anggota 15.000 gitu ya, 15.000 itu cuman kita masih perlu cek gitu ya, 15.000 itu kualitasnya seperti apa. Nah berkaitan dengan kualitas itu tentu saja kita akan bisa memikirkan pekerjaan yang mereka bisa lakukan itu apa gitu. Nah dengan peraturan menteri itu kita sudah diberi kesempatan, peluang untuk melakukan pekerjaan. Kalau dulu pertama itu hanya di kantor wilayah kantor pertanahan, kemudian sekarang seluruh provinsi, dari kewenangan dari kantor jasa lisensi itu di seluruh provinsi. Selain itu dia juga bisa mendapatkan pekerjaan di luar Kementerian Agraria, jadi beri kesempatan kemudian didorong, gitu. Misalnya kita bisa ikut dalam pengadaan tanah, atau bisa kita ini sudah terjadi di beberapa teman di daerah lain, itu sudah melakukan yang biasanya dulu dilakukan oleh teman-teman di kantor pertanahan atau di kanwil gitu ya, yaitu adalah pengukuran batas wilayah gitu. Jadi teman-teman KJSWB itu juga sudah bisa membantu dalam pengukuran batas wilayah. Terus masih banyak lagi, misalnya PUPR, misalnya akan melegalisasikan asetnya gitu ya. Kan sebelum mengajukan anggaran kan mesti harus tahu nih luasnya dulu berapa, terus mana saja gitu. Nah tentu saja PUPR bisa memberikan tugas langsung kepada kantor jasa. Nah itu sudah terjadi di beberapa daerah gitu. Nah hal itu terbuka. Kalau dulu kan enggak, kita pekerjaan itu hanya pertama ya hanya PTSL aja lah, nah, itu kan Pak Menteri juga risau juga tuh kalau hanya ternyata udah 15.000 pekerjaan hanya PTSL kan betul kata Pak Kakak tadi 2025 habis. Dan padahal kita harus mengembangkan profesi meskipun di BPN kan masih ada pemeliharaan juga. Iya, itu maksudnya. Iya, gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin rencana kanwil Ya. bisa. Karena ini kalau tidak salah di permen tadi sudah disebutkan paling lama 1 tahun setelah pakai itu kan. Ya. Teman-teman SB ya. Ya. Ini harus bergabung. Jadi Ya. mungkin Ya. ada rencana nanti seperti Ya. apa Pak Jatuh silakan. Ya, Pak. Mengingat SB itu bergabung di KJSB itu 1 tahun sejak permen ini diundangkan. Artinya kami memang lihat waktunya tinggal 3 bulan lagi. Artinya kami nanti adakan telekonferensi, mungkin akan mengundang Pak Budi sebagai Ketua Maski, Iya. nanti Bapak Direktur Pemetaan Dasar yang membidangi Iya. sumber lisensi ini, dan nanti Korwil di Sumatera Selatan. ada salah Pak Ilham. Ya. Nah, karena ini nanti mungkin kawan-kawan SB ini tidak tahu KJSB mana di Sumsel Iya. ini siapa saja. Betul. Nah, nanti kita bisa informasikan di dalam forum dalam waktu dekat ini. Ya. Jadi saya mohon Pak Budi bisa berkenan Adalah siap di ya. acara nanti. Kita telepon saja Pak, karena ini menyangkut biar kawan-kawan semua SB ini di Sumatera Selatan biar tahu informasi Ya. Permen 9 2021 ini, karena Ya. kewajibannya harus, karena ini sangat mengikat kan. Ada sanksinya ya, Pak? Ada sanksinya masalahnya. Ya. Memang ini bukan hanya tanda kutip lagi harus bergabung, tapi memang ada satu sanksi yang kalau tidak bergabung di di permen ini. Kalau sudah sanksi sudah nggak bisa kerja dong. Ya, tidak bisa Nah, berangkat. yang sampai Pak 3 bulan lagi kita startman, Iya. sudah syukur nanti. Iya. Hanya teman-teman SB supaya lisensi dimanapun Anda berada, ya khususnya di Sumsel dan Palembang mungkin ya. Iya. Segera
bergabung lah ya dengan GSP yang sudah dibentuk. Ya. Itu nanti akan dipandu oleh Pak Kabit ini kan ya. Ya. Saya kira itu yang paling penting ya kan ya. Iya. Mungkin ada ini kalau kita mau ngobrol lebih panjang lagi, saya kira masih banyak yang akan kita bahas. Tapi waktu di podcast ini mungkin yang ringan-ringan saja dulu. Paling tidak kita sudah tahu ya sekarang ada tren baru yang tujuannya adalah dalam rangka menjaga kualitas ya, juga menjadi untuk kepentingan masyarakat juga gitu ya, dan untuk kepentingan data tanah yang lebih berkualitas. Saya kira mungkin bincang-bincang kita akhiri di sini Pak Udin. Terima kasih Pak kesempatannya. Mohon maaf Pak, tapi kalau ada undangan lagi. Oh siap, terima kasih Pak. Ini luar biasa nih. Pak Rektor juga ya. Ya, siap. Tadi kebetulan Pak Kabit belakangan ya. Ya. Karena ya ada. Ya. Saya kira demikian ya, terutama teman-teman dari Superlisensi yang mendengarkan acara ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya diskusi kita, mendapat pengetahuan di situ sedikit ya, dan apa yang sudah kita katakan ini berdua ibadah. Amin. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Pak Rudi. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Darul. Terima kasih ya, semua teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Terima kasih. Saya akhiri bila kita berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Hidayah untuk Maimon dan Susah. Amin. Dan untuk Indonesia. Amin. 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 Sudah mantap. Ya. Udah. Oh iya. Oh iya. Betul. Ada sedikit Pak kenangan dari Alhamdulillah. Terima kasih, luar biasa ini. Nanti mungkin Maski juga nyotol lah. saya Podcast ya, juga. karena informasi ini harus disebarkan ke masyarakat. Iya, memang kita punya aturan, kita punya inovasi kalau kita tidak. Iya. Sedikit kenangan dari kami. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih sudah.